Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini saya mencoba untuk mengulas sedikit tentang bagaimana konten dari identifikasi isu kontemporer sampai pada gagasan pemecahan isu. Ya. Ini sering menjadi pertanyaan bagi teman-teman, terutama di bimbingan saya dan selalu berulang-ulang. Begitu perlu bagi saya untuk membuat video singkatnya. Baik, langsung saja saya akan coba share ya salah satu contoh dari RA peserta. Kita coba share ya. Saya akan share, kita cari saja seadanya. Oke, nah di sini ada rancangan aktualisasi ya. Jadi ini rancangan aktualisasinya Mbak Dila. Ya. Ini Mbak Dila. Mbak Dila ini salah satu bimbingan saya ya. Jadi saya gunakan ini. Jadi kita perhatikan, kita mulai dari judul ya. Perhatikan. Jadi judulnya ini adalah optimalisasi database pelatihan melalui aplikasi GoRide dan GoCar pada subbidang pelatihan, jabatan pengawas, dan seterusnya. Nah, terkait judul teman-teman sekalian, mungkin sebelum ke bawah, jadi judul itu harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, inovasi apa yang pendengar mau lakukan? Nah, di sini sudah ada melalui ya. Kemudian di bawahnya bicara tentang lokusnya di mana, di subbidang pelatihan dan seterusnya. Nah, teman-teman silakan nanti kalau membuat judul bisa seperti ini, bisa membuat akronim-akronim yang menarik. Oke, ini sekilas tentang judul ya. Kita langsung saja ke sistematika RA, ya, terutama mulai dari identifikasi isu sampai dengan gagasan pemecahan masalah. Kita langsung ke, ayo kita turun dulu ya. Oke. Kita ke identitas dulu ya. Identitas kalau nama sudah lumrah ya teman-teman ya. Nama, nomor HP, dan seterusnya. Ini normatif, uraian tugas jabatan, pasti teman-teman CPNS sudah jelas ya uraian tugas jabatannya. Kemudian yang mungkin sering menjadi pertanyaan terutama bagi teman-teman yang di Pemda DIY dan kabupaten kota di DIY pada khususnya bicara tentang visi dan misi. Nah, jadi mohon nanti untuk visi dan misi di sini yang dituangkan adalah visi misi. Kalau pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berarti visi dan misinya pemerintah daerah. Kalau kabupaten kota berarti visi dan misinya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota ya, atau pemerintah misalnya Kabupaten Sleman, misalnya Kabupaten Bantul dan sebagainya ya. Yang dituangkan itu, jadi bukan visi misi instansi, misalnya teman-teman di puskesmas bukan visi misi puskesmas ya, yang di dinas bukan visi misi dinas dan sebagainya. Itu. Kemudian kita langsung menuju ke nilai organisasi. Nah, ini kita di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, semuanya sama ya. Budaya kerjanya adalah satria sekalian. Jadi sama, mohon nanti yang dituangkan di nomor 14 ini adalah budaya satria. Kalau teman-teman di instansinya punya nilai organisasi itu sendiri, silahkan boleh dituangkan, tapi setelah panjenengan teman-teman sekalian menuangkan budaya satria. Nanti bisa dijelaskan budaya satrianya mulai dari Hamimayu, Hamengkubuwono sampai Golong Gilik, sampai menjelaskan akronim dari satria itu sendiri ya. Ini ada selaras, kemudian ada akal budi luhur, dan seterusnya. Semua dijelaskan secara lengkap. Baik, itu secara singkat bicara tentang identitas. Selanjutnya kita ke identifikasi isu kontemporer. Teman-teman sekalian, jadi sebelum teman-teman langsung mengidentifikasi isu kontemporer, terlebih dahulu berikan gambaran umum ya. Di sini misalnya contohnya di ayat pertama, Mbak Dila sudah mencontohkan tentang bagaimana menjelaskan tentang ASN itu apa, kemudian fungsi utama ASN ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan, dan sebagai perekat dan pembantu bangsa. Jadi ini dijelaskan secara umum.
Kemudian dijelaskan juga misalnya tentang latsar ya. Tentang latsar itu sendiri, tentang pelatihan yang teman-teman ikuti, dasar hukumnya apa gitu. Sampai teman-teman menjelaskan anekanya ya. Sini ada aneka. Nah, ini sampai dijelaskan sampai aneka di sini. Itu ya sebagai gambaran umum. Nah, baru setelah teman-teman menjelaskan secara umum, baru kemudian menukik mengarah ke isu kontemporer secara umum yang ada relevansinya dengan isu yang akan panjenengan angkat. Gitu tadi kita tahu bahwa Mbak Dila kan mengangkat tentang Gokar ya dan Go-Ride ya. Jadi bicara tata kelola yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi itu yang dijelaskan terlebih dahulu secara umum, apakah kebijakannya, kemudian bagaimana sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ya, kemudian e-government dan lain sebagainya, itu dijelaskan sebagai pembuka ya, gambaran umum. Baru setelah itu, ini masih dijelaskan big data dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kemudian mulai lebih spesifik lagi mengarah ke OPD teman-teman sekalian, bicara badan diklat dan seterusnya dibahas secara umum ya. Kemudian setelah itu baru spesifik mengarah kepada isu yang akan diangkat yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing ya dari peserta latsar. Nah, ini pertama kita contohkan misalnya belum optimalnya manajemen database penyelenggara pelatihan. Nah, dari sini tidak sekedar itu dijelaskan ya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan belum optimalnya, apanya yang belum optimal, nah, ini dijelaskan. Mulai dari secara umum bicara WFOFH, kemudian bicara ini seringkali tercecer gitu ya, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk memperkuat bisa juga diberikan ilustrasi dalam bentuk apa, misalnya ini screenshot ya, screenshot tentang email bidang penjenjangan yang tadi disebut tercecer gitu ya. Kemudian kesalahan Widya Iswara dalam masuk kelas, ini dijelaskan gitu ya, sehingga lupa salah jadwal dan lain sebagainya. Ini dicontohkan ya. Nih gitu ya. Kemudian ini aplikasi Zoom meeting dan seterusnya. Itu ya dicontohkan, dijelaskan, dan kemudian ada bukti empiriknya. Nih bukti empiriknya. Misalnya pembicaraan Widya Iswara pengajar di grup yang salah masuk kelas, yang salah jadwal, yang terlambat dan lain sebagainya. Jadi intinya silahkan teman-teman mengidentifikasi isu sebanyak mungkin, boleh mengidentifikasi isu sebanyak mungkin, tapi mohon setiap isu yang coba diidentifikasi itu diberikan penjelasan, diberikan deskripsi, gitu nggih teman-teman. Kemudian ketika sudah jelas ya, ini contohnya ada empat isu ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Kemudian setelah diidentifikasi, dideskripsikan, baru kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengelompokan isu. Jadi berdasarkan masalah tadi, kira-kira dia masuk ke pengelompokan isu yang mana nih, gitu ya. Apakah pelayanan publik, apakah whole of government, yang jelas ini dikaitkan dengan agenda 3 ya. Sekali lagi, dalam pengelompokan isu ini kaitkan isu yang telah dipilih itu dengan agenda 3. Kemudian setelah itu baru kita melangkah ke poin penetapan isu ya. Nah, untuk menetapkan isu kita membutuhkan alat analisis. Nah, saya tidak perlu jelaskan terlalu banyak. Nah, ini contohnya. Alat analisisnya menggunakan USG. Boleh menggunakan USG, boleh juga menggunakan APKL, AKPK, AIS, dan lain sebagainya. Intinya tujuannya untuk menentukan masalah prioritas. Tadi kan sudah diidentifikasi ada 4 masalah. Dari 4 masalah itu kemudian dipilih mana yang paling, kalau karena ini punya menggunakan USG, mana yang paling urgent, mana yang paling mendesak, dan seterusnya ya. Sehingga setelah ditemukan isu prioritas, maka ini isu prioritasnya adalah belum optimalnya manajemen database ya. Nah, setelah itu kemudian isu yang diangkat itu dijelaskan di sini ya, dijelaskan sedikit. Kemudian di breakdown lagi, dicari penyebab masalahnya, itu kan isu utama ya. Dicari masalah utamanya ada di sini gitu ya. Kalau tidak segera ditangani maka akan dampak pada ini. Dampaknya ada di sini. Pencarian data tidak efektif, ya jadwalnya terlupa, database tidak terkontrol dan terstruktur dan lain sebagainya. Kemudian dianalisis penyebabnya apa. Nah, penyebabnya ini gitu harus sinkron dengan gagasan pemecahannya. Misalnya
belum siapnya ketika ada permintaan dari BKD. Nah, jadi apa upaya yang harus dilakukan nanti untuk bagaimana ketika BKD itu minta data sudah siap gitu ya. Kemudian masuknya data peserta terlalu mendekati waktu pelaksanaan pelatihan. Upaya apa yang mau dilakukan gitu ya. Kemudian entry data tidak konsisten, bagaimana biar konsisten dan seterusnya. Nah, berangkat dari penyebab-penyebab permasalahan ini, kemudian harus ada tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan beberapa penyebab permasalahan tersebut. Sehingga dari analisis respons itu akan muncul gagasan ide ya. Tapi sebelum gagasan ide itu kita kedepankan dulu judulnya. Berdasarkan dari masalah utama tadi, belum optimalnya manajemen database tadi, maka memunculkan sebuah ide aktualisasi, yaitu bagaimana mengoptimalkan database pelatihan melalui aplikasi GoWrite, Google Drive, dan GoCar atau Google Calendar. Jadi judul ini tentu harus diwujudkan dengan cara apa? Karena dengan mewujudkan judul ini otomatis akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana mewujudkan judul? Nah, judul itu diwujudkan dengan langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Semakin jelas langkahnya, semakin bagus. Langkah-langkah itu dilihat dari sisi kegiatannya, ya. Kegiatan nanti punya sub kegiatan. Nah, saya ingin sampaikan dalam kegiatan itu ada 3 unsur. Saya tidak menyebut 3 kegiatan, tapi ada 3 unsur. Ada unsur persiapan. Nah, di sini persiapannya ya. Kemudian ada unsur pelaksanaannya, ini membuat database pelaksanaannya. Sini ada 5 kegiatan ya, Mbak Dila. Ini pelaksanaannya, membuat Google Drive, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian ini pelaksanaannya melakukan penerapan ya. Penerapan. Nah, di dalamnya sini ada evaluasi. Jadi aspek dari jumlah kegiatan ini atau dari unsur kegiatan di sini sudah terpenuhi. Ada unsur persiapannya, ada unsur pelaksanaannya, dan ada unsur evaluasinya gitu ya. Kenapa harus ada evaluasi? Itu untuk mengukur nanti sejauh mana tingkat keberhasilan dari aktualisasi yang nanti akan dilakukan. Kemudian sub kegiatannya juga harus jelas. Harus jelas apa? Harus jelas menggambarkan untuk mewujudkan dari kegiatan tersebut. Menyusun rencana kerja, berarti harus ada rencana kerja dalam bentuk struktur. Membuat database berarti harus tersedianya database. Nah, tersedianya database itu harus diwujudkan ya. Langkah-langkah untuk mewujudkan database itu harus jelas ya. Harus jelas, harus terstruktur. Semakin jelas langkah-langkahnya, maka semakin bagus. Kenapa langkah-langkah itu penting? Karena langkah-langkah itu nanti akan menentukan bagaimana teman-teman sekalian melaksanakan kegiatan dengan sistematis sehingga membantu penyelesaian permasalahan. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Berikutnya mungkin nanti akan saya buat juga tutorial berikutnya, nanti melihat dari kira-kira apa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.